Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Bu Andrea. Apa kabar Ibu Rika nih? Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya, hari ini sesuatu yang harus disyukuri. Hari ini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalani, disyukuri. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu ya. Gimana Bu? Apa kabar juga Bu Andrea? Iya, alhamdulillah baik juga. Senang nih ya kita bisa ketemu lagi, jumpa lagi ya malam ini ya Bu ya. Iya. Iya, betul sekali. Baik, baik Bu. Pada malam hari ini sesi coaching kita Ibu Rika mau bahas tentang apa nih Bu? Iya, sebelumnya terima kasih ya Bu Andrea udah meluangkan waktu untuk saya. Jadi seenggaknya di sesi coaching ini atau di waktu pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu yang bisa saya lakukan dengan permasalahan yang saya alami, gitu Bu Andrea. Jadi gini loh Bu Andrea, saya ini kan ngajar bahasa Inggris ya. Di kelas 7, pernah juga kelas 8 sampai dengan kelas 9. Nah, permasalahan yang saya alami ini berkaitan dengan bahasa Inggris, Bu Andrea. Terutama pemahaman siswa tentang penguasaan vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Kan kalau yang namanya belajar bahasa Inggris itu harus memahami atau harus menguasai kosakata lah ya. Seenggaknya kita tuh paham arti kata dari tiap kalimat mungkin seperti itu. Yeah. Nah, yang saya alami itu anak-anak saya ini seperti kurang banyak menguasai vocabulary, Bu. Seperti itu. Iya ya. Saya rasa banyak juga nih Bu ya, guru-guru bahasa Inggris tuh saya rasa juga mungkin mengalami hal yang sama Bu ya, sama Bu Rika ya. Iya. Nah ini Bu, ya, betul. Iya karena kan vocab itu sepertinya memang menjadi hal penting ya Bu ya kalau untuk bahasa Inggris. Iya. Nah betul. Sebelum kita cerita lebih jauh nih Bu, dari percakapan kita pada malam hari ini, Bu Rika tuh ingin mendapatkan apa sih terkait masalah penguasaan vocab ini untuk muridnya? Iya, jadi saya ini ingin sekali siswa saya ini lebih banyak menguasai vocabulary, terutama dalam bahasa Inggris. Setidaknya kata-kata yang simple atau kata-kata yang kita pakai sehari-hari gitu aja, itu sudah sangat bagus menurut saya. Karena siswa saya ini mungkin entah dari sekolah yang sebelumnya atau gimana ya Bu Andrea, karena memang di daerah saya ini untuk sekolah yang jenjang sebelumnya ini belum mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Jadi otomatis begitu mereka masuk ke tingkat SMP yang seharusnya mereka sudah mengikuti materi yang setidaknya mereka menguasai banyak vocabulary, akhirnya terhambat seperti itu. Jadi tujuan saya ini ingin membuat bagaimana caranya anak ini bisa menambah vocabulary atau menguasai lebih banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Begitu Bu Andrea. Iya. Bagus Bu tujuannya ya. Jadi Bu Rika itu pengennya nanti anak-anak ini kan menguasai, ya jelas Bu ya. SD dia nggak pernah tahu ya, tiba-tiba masuk SMP. Iya benar. Jadi bagus nih tujuan Bu Rika udah bagus. Berarti Bu malam hari ini kita fokusnya ke ingin membantu siswa Bu ya untuk menguasai vocab Bu ya. Iya, betul Bu Andrea. Iya. Nah, coba Bu Rika bisa nggak nih ceritakan lebih lanjut nih, seperti apa sih Bu kesulitan Bu Rika melihat anak-anak ini yang tidak tahu vocab dan bagaimana nih Ibu Rika mengamati hal ini? Iya, jadi mungkin karena memang sebelumnya di tingkatan sebelumnya itu tadi mereka belum pernah menerima pelajaran bahasa Inggris, itu salah satu faktornya ya mungkin Bu Andrea. Kemudian mungkin juga karena kurang motivasi atau
kalau misalnya di kota-kota kan, misalnya misalnya di sekolah mereka belum ada pelajaran bahasa Inggris, mungkin dari pihak orang tua mungkin memberikan les tambahan bahasa Inggris seperti itu ya. Tapi di daerah saya ya, karena daerah ya tergolong inilah ya, bukan di kota gitu ya. Jadi motivasi dari orang tua juga rendah begitu. Jadi mereka untuk menghafalkan atau menguasai vocabulary itu kesulitan gitu Bu Andrea. Jadi yang pertama mungkin karena mereka memang belum pernah menerima pelajaran bahasa Inggris, dan juga itu tadi kurangnya motivasi mungkin ya. Gitu Bu Andrea. Iya, iya. Berarti ini bisa jadi memang Bu ya, salah satu faktor penyebabnya ya Bu ya. Nah, Bu Iya. Rika sebelumnya udah menerapkan metode apa nih Bu di kelas Bu ya? Kalau saya dulu waktu kelas 7, karena mereka ini memang baru mengenal bahasa Inggris di kelas 7, dulu saya sempat membuat ini Bu Andrea, memang saya paksa itu, karena kalau nggak dipaksa nggak bisa. Misalnya seperti ini, saya benar-benar memaksa anak untuk menghafal dalam satu pembelajaran saya, satu kali pertemuan, itu paling nggak 5-10 kata yang harus mereka hafalkan. Tahu bagaimana cara mengucapkannya, tahu bagaimana menulisnya, dan tahu bagaimana artinya. Itu memang dulu saya paksa seperti itu. Oh Gitu iya, Bu iya Andrea, bagus Bu ya. salah satu contohnya. Iya, iya. Bagus ya. Jadi Ibu tuh sudah ada metode mereka menghafal 5 sampai 10 kata gitu Bu ya. Nah, Iya. kira-kira nih Bu, berarti metode ini sudah optimal belum nih menurut Bu Rika nih? Apa apa masih ada yang Nah, kurang atau ada metode yang perlu Ibu Rika tambahkan? iya, jadi saya rasa seiring berjalannya waktu Bu Andrea, metode yang saya terapkan tadi itu ya untuk anak yang memang benar-benar mulai suka dengan bahasa Inggris, itu ya bisa mereka mencapainya bisa sampai di atas rata-rata, di atas rata-rata yang saya targetkan, yang 5 sampai 10 itu tadi. Tapi untuk anak-anak yang memang benar-benar sudah takut duluan dengan bahasa Inggris, sudah sudah merasa dirinya itu bahasa Inggris itu sulit, ya metode ini kurang optimal menurut saya Bu Andrea. Iya ya. Jadi sepertinya kurang optimal Bu ya metode ini. Nah, kira-kira nih Bu, dari metode yang Ibu Rika, apa sih Bu yang kira-kira bisa ditambahkan, atau apa Bu Rika ingin mencoba metode baru lagi seperti itu? Mungkin kalau untuk yang siswa yang kemampuannya di atas rata-rata, mungkin saya bisa masih menerapkan metode yang tadi ya Bu Andrea, karena memang pencapaiannya juga bagus. Tapi untuk yang anak-anak yang istilahnya kemampuannya di bawah yang lain, mungkin saya pakai cara atau metode melalui permainan mungkin ya Bu Andrea. Permainan atau mungkin saya tayangkan video yang membuat anak ini terpancing untuk tahu kata ini artinya apa, nulisnya gimana, seperti itu mungkin ya Bu Andrea. Iya. Jadi pakai metode permainan. Iya, iya. Itu ide bagus Bu ya, sudah Ibu nanti akan memberikan, berarti ada perlakuan berbeda Bu ya, untuk anak yang sudah bisa, Ibu Rika akan melanjutkan dengan metode yang awal ya enggak? Nah, selanjutnya untuk anak yang mungkin kemarin tidak terlalu menyukai, Ibu kasih metode-metode permainan seperti itu Bu ya. Menurut saya ini sudah bagus loh Bu Rika. Nah, coba sekarang langkah pertama apa nih yang mau Ibu Rika gunakan nih untuk memulai menerapkan metode ini? Iya, mungkin yang pertama kalau misalnya dari anak yang kemampuan menengah ke atas itu tadi, saya mungkin akan menyusun kata-kata yang mungkin harus mereka
capai atau yang harus mereka hafalkan sesuai dengan materi pembelajaran yang berikutnya. Kemudian kalau yang siswa lain mungkin dengan permainan yang misalnya bisik kata, nanti 5 anak, misalnya nanti 1 anak menuliskan per huruf, nanti lama-lama menjadi satu kata yang nantinya mereka pahami, oh ini yang dimaksud dengan kata apa, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Andrea, dan mudah-mudahan planning atau rencana saya ini terlaksana dengan baik dan berkelanjutan seperti itu. Iya, mudah-mudahan Bu. Kapan nih Bu? Kira-kira Ibu Rika kapan nih mau menerapkannya nih? Kebetulan minggu ini saya nggak ada masuk jam pelajaran ya Bu ya, kosong. Mungkin mulai minggu depan dengan mulai saya mempersiapkan kira-kira permainan apa aja selain bisik kata itu tadi, atau mungkin menyusun kata yang harus mereka capai mungkin dalam minggu ini, dan saya akan mencoba praktekkan di minggu depan sewaktu saya mengajar Bu Andrea. Oh iya, bagus Bu. Jadi Ibu Rika minggu depan sudah mulai mencoba rencana metode ini ya. Nah, apakah ada hal lain nih yang perlu Ibu siapkan selain permainan? Saya rasa belum Bu Andrea, karena ini baru mau mencoba yang permainan, karena sebelumnya saya mencoba yang itu yang saya paksa itu tadi Bu Andrea. Jadi mungkin itu hanya yang ini yang apa namanya, berarti ini sekedar permainan penambahan. kata ini aja. Iya. Berarti ini sekedar metode yang lama, Ibu berikan penambahan seperti Ibu ini Bu ya. Iya, menurut saya ini udah keren sekali nih Bu. Ibu sudah punya rencana aksi yang jelas, sudah mau menambahkan permainan pada metode sebelumnya, dan juga Ibu akan menerapkannya minggu depan ya Bu ya. Nah, nanti kalau setelah Ibu menerapkan metode ini, nanti kita bisa bertemu lagi Bu ya, untuk mengevaluasi bagaimana hasil dari rencana yang sudah Ibu Rika buat. Iya, siap Bu Andrea. Mudah-mudahan rencana saya ini bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan saya. Setidaknya ada peningkatan dari yang sebelumnya, gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi saya juga udah senang nih Bu, Ibu Rika sudah punya rencana yang jelas ya. Terima kasih Ibu Rika ya. Hari ini Ibu Rika sudah mau terbuka sekali nih dengan saya menceritakan masalah-masalah di kelasnya ya. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu Rika berjalan dengan lancar dan anak-anak menjadi termotivasi Bu ya untuk belajar bahasa Inggris dan menguasai vocab Bu ya. Iya, terima kasih Bu Andrea atas waktunya. Saya jadi lebih plong ini setelah mencurahkan apa yang menjadi keluhan saya yang sebelumnya saya belum terfikirkan. Setelah ngobrol sama Bu Andrea, akhirnya saya ya sudah merasa lega dan tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. Terima kasih Bu Andrea. Iya, alhamdulillah. Sama-sama Bu ya, senang juga mendengarnya. Sampai jumpa minggu depan Bu ya. Iya Bu Andrea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, lihatlah muridmu telah menanti, arahkan jiwaku dan pikirnya menurut kodrat-kodratnya. Bergerak, tergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya menuntun arahkan minat bakat kolaborasi bermakna. Assalamualaikum Bu Andrea. Waalaikumsalam Ibu Rika. Ya, apa kabar Bu Andrea? Alhamdulillah baik sekali nih Bu. Walaupun ya banyak tugas, banyak apalah ya yang harus diselesaikan. Cuman alhamdulillah badan masih sehat Bu. Alhamdulillah, semuanya harus disyukuri ya Bu ya. Apapun yang terjadi, apapun yang kita laksanakan harus disyukuri. Yang penting badan sehat. Alhamdulillah Bu Andrea, saya juga
luar biasa sehat dan selalu bersyukur pastinya. Oh ya Bu Andrea, Alhamdulillah. ya, ini ada waktu untuk kita ngobrol ini. Kayaknya Bu Andrea ada yang mau disampaikan, sepertinya ada sesuatu yang mau diceritakan. Boleh nih kita ngobrol hari ini. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan? Iya nih Bu, saya itu sebenarnya ini masalah itu sudah lama Bu ya, dan sudah sering sekali terjadi. Iya, saya itu suka ini loh Bu, ketika mau berbicara di depan banyak orang, itu saya suka gugup itu loh Bu. Nah ini tuh sering itu terjadi terus setiap mau apapun tampil lah atau apa, pokoknya saya gugup kayak itu loh Bu. Nah ini jadi ingin sekali nih saya bahas, mudah-mudahan nanti terbantu lah ya. Oh gitu, iya jadi Bu Andrea ini sering merasa gugup sebelum tampil di depan banyak orang gitu ya Bu ya? Iya, iya. Iya, saya juga pernah seperti itu Bu Andrea dan juga mungkin dulu sering seperti itu yang namanya gugup itu memang manusiawi dan semua orang pasti juga pernah mengalami kalau mau berbicara di depan orang karena mungkin memang belum terbiasa atau mungkin karena memang ya memang grogi, gugup nggak bisa dihilangkan gitu ya Bu ya. Tapi ini hal yang wajar sekali Bu Andrea. Nah kira-kira yang dimaksud gugup Bu Andrea ini perasaan yang bagaimana sih sebenarnya? Ya Yang perasaan dirasakan Bu ini Andrea tuh, gimana? yang saya rasakan itu gini loh Bu, ketika saya mau tampil, itu saya itu kadang Bu ya, tangan itu dingin, terus hati ya jantung nih Bu ya, dup 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 kayak gitu. Jadi tuh Iya. kalau sudah tangan dingin, jantung sudah terasa dap dup, itu semuanya tuh Iya. jadi ikut rasanya ikut gemeter nih Bu. Kalau tangan dingin tuh gemeter, langsung megang pena aja udah aduh ini mau kayak mana ini. Nanti tuh ujung-ujungnya nih apa yang mau saya omongin itu jadi kan kayaknya hilang tuh Bu ya. Jadi amburadul pun nanti apa yang mau diomongin. Padahal sudah paham tadinya tuh. Tapi kok tiba-tiba hilang semua nanti mau ngomong apa tuh jadi lupa. Aduh pokoknya bingung tuh di situ tuh Bu. Tapi mau buat tangan saya jangan gemeter itu loh Bu. Rasanya gimana tuh rasa kok setiap maju tuh kayak ini terus kayak itu loh. Iya, padahal mungkin sudah mencoba tenang tapi tetap gugup gitu ya Bu Andrea ya. Iya. Nah, kira-kira dari perasaan atau situasi yang Bu Andrea rasakan ini Bu Andrea menginginkan yang seperti apa kira-kira? Menginginkan yang gimana sih? Iya. Gitu. Jadi saya tuh inginnya Bu, saya pengennya nanti saya tuh bisa berbicara di depan umum tanpa harus gugup, rileks, dan juga bisa mengatur kalimat saya ya. Pokoknya saya inginnya saya lebih percaya diri lah Bu ya. Jadi orang yang mendengarkan apa yang saya katakan juga mereka jadi paham seperti itu Bu. Saya inginnya ya pokoknya saya inginnya orang yang mendengar ucapan saya ini paham lah dengan apa yang saya katakan dan saya pengennya percaya diri lah Bu, pokoknya jangan lagi gugup-gugup kayak gitu. Iya, jadi sudah tujuannya sudah jelas ini Bu Andrea pengen percaya diri gitu ya Bu ya, karena memang mungkin di sebagian orang itu memang yang namanya rasa percaya diri itu juga berbeda-beda gitu ya Bu Andrea. Nah Bu Andrea dari pengalaman yang seperti ini apakah sudah mencoba cara bagaimana menurut Bu Andrea, cara Bu Andrea yang bisa dilakukan untuk menghilangkan gugup ini sudah pernah belum? Ya kalau selama ini tuh Bu ya, saya itu cuman apa ya, kalau mau maju ya paling cuman narik nafas, kayak gitu aja. Terus ada sih sesekali latihan seperti itu Bu di depan cermin, tapi kayaknya saya masih kurang efektif Bu ya, masih tetap aja tuh Bu gugup. Nah, itu sudah contoh yang bagus itu Bu Andrea, sudah usaha yang bagus itu, sudah mencoba menarik nafas setidaknya untuk menghilangkan yang tangan dingin tadi, kemudian yang Bu Andrea merasa jantung berdebar tadi ya. Saya rasa dengan cara menarik nafas perlahan,
hembuskan mungkin 2 kali, 3 kali, mungkin lebih merasa rileks seperti itu. Kemudian Iya. tadi juga Bu Andrea, menyampaikan berlatih ya, Bu Andrea? Iya, tapi sesekali aja kayak itu latihan di depan cermin. Itu. Berlatih di depan cermin, tapi cuma sesekali, iya. Apakah sudah pernah mencoba cara lain Bu Andrea selain, apa tadi, contohnya yang tarik nafas, kemudian berlatih sendiri di depan cermin, apakah ada teknik lain mungkin yang bisa atau pernah dilakukan Bu Andrea? Apa ya, Bu, ya, apa mungkin saya ini kayaknya harusnya lebih ini, Bu, ya, teknik pernapasan saya ini kayaknya lebih diatur ya, Bu. Karena kan Mmm. ketika saya tampil itu jantung itu kan duk-duk-duk kayak gitu, Bu, ya. Berarti mungkin saya itu lebih tarik nafas, lebih mengatur nafas mungkin, Bu, ya. Kemudian Mhm. biar apa ya, biar saya tuh mungkin lebih rileks gitu ya, Bu, ya. Jadi Mhm. bisa mengondisikan kalimat-kalimat yang bakal saya keluarkan, sepertinya nanti saya tuh harus berlatih lebih santai supaya kalimat yang saya keluarkan ini tidak bolak-balik seperti itu ya, Bu, ya. Iya, jadi mungkin, yang Bu Andrea maksud dengan tarik nafas, mungkin kalau misalnya kita diberi kesempatan untuk berbicara di depan orang, tentunya kita tidak langsung berbicara gitu ya, Bu, ya. Pasti ada jeda sedikit, memberikan ruang untuk kita siap, seperti itu ya, baik, secara fisik, secara mental, ataupun secara persiapan, apa yang mau kita bicarakan. Nah, mungkin dari bernafas yang, pelan-pelan tadi, mengatur waktu tadi, eee, membuat Bu Andrea lebih rileks lagi. Nah, pernahkah Bu Andrea mencoba praktek dengan orang lain mungkin? Iya. Oh iya, nanti itu mungkin saya juga mau latihan ini deh, Bu, latihan apa, di depan cermin dulu kali, Bu, ya, lebih sering, Bu, ya, karena biasa Mhm. saya tuh hanya sesekali aja nih. Mmm. Jadi saya mungkin nanti akan Oh, lebih iya. sering latihan di depan cermin, setelah itu mungkin juga iya saya praktekkan, saya Mhm. berbicara dulu di depan teman-teman saya ya, Bu, ya. Iya, seperti itu, Mhm. Bu, ya. Oh, iya. Mungkin kalau Kira-kira latihan tadi 15 menit mhm, gimana, Bu? iya tadi Bu Andrea, sempat menyampaikan untuk praktek bersama teman. Nah, kira-kira Iya, apakah ada teman yang memang bisa diajak untuk berlatih atau tidak? ada sih, Bu, ya. Sudah ada nih. Mungkin nanti teman Mhm. saya juga bisa membantu. Oh Oh, iya, jadi saya nanti bisa sambil bertanya juga, Bu, ya, mungkin dengan teman saya ini nanti ya, apakah saya apakah sudah oh bagus ya, atau belum, kayak gitu, Bu, ya. mhm. Iya iya. Bagus sekali kalau Bu Andrea sudah, misalnya memilih satu teman yang menurut Bu Andrea bisa teman Bu Andrea ini bisa membantu apa yang menjadi keluhan Bu Andrea. Bagus sekali itu Bu Andrea sudah menentukan, "Oh ini teman yang tepat untuk saya berlatih." Seperti itu. Iya. Nah Iya, kira-kira, Bu. menurut Bu Andrea heeh, iya gimana Bu? Ya, gimana, Bu? Oh iya. Lanjut, Bu, Nah, lanjut. Iya. iya dari pembicaraan kita, nah langkah konkret apa sih yang kira-kira akan Bu Andrea lakukan untuk mencapai tujuan Bu Andrea tadi? Ya, saya ini mungkin nantinya tadi, Bu, ya, apa, latihan di depan cermin. Nah, mungkin langkah konkretnya, Mhm, saya akan lebih iya, sering mhm, latihan di depan cermin, itu mungkin saya kasih jadwal nih, mhm, Bu. Nanti saya buat jadwal misalkan 15 atau 10 menit lah setiap hari, Bu, ya. Ketika saya akan tampil seperti mhm, itu ya, Bu, saya akan lebih persiapkan lah, Bu, ini dengan matang supaya saya oh, iya, lebih, apa ya, lebih siap dan juga saya juga harus lebih menguasai apa yang harus saya ucapkan di depan banyak orang ini ya, Bu, ya. Saya lebih persiapkan nih oh apa yang iya, harus saya ucapkan nih, mhm.
Iya, bagus sekali Bu Andrea, itu komitmen yang sangat luar biasa ya. Walaupun, apa namanya, langkah kecil yang Bu Andrea lakukan ini membawa perubahan yang luar biasa untuk Bu Andrea ke depannya. Nah, Oh, iya. mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menanyakan lagi nih, ngobrol lagi nih, kira-kira Bu Andrea sudah mencapai tujuan yang Bu Andrea inginkan atau belum? Saya juga penasaran bagaimana nanti hasilnya setelah Bu Andrea mempraktekkan apa yang sudah menjadi tujuan dan rencana Bu Andrea ini nanti. Iya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Jadi saya kayaknya sekarang ini sudah sedikit ada pencerahan nih, Bu. Saya merasa sekali nih didengarkan sama Bu Rika. Jadi saya juga nih bisa menemukan, oh ternyata kayaknya saya memang perlu latihan, iya. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mhm. Iya, sama-sama Bu Andrea. Mudah-mudahan dengan percakapan atau perbincangan kita hari ini membantu Bu Andrea mengatasi masalah yang dialami oleh Bu Andrea. Ya, mungkin sekian dulu Bu Andrea perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ya Bu Andrea, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.